Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri akhbarani Sa'id bin Musayyib wa Athar bin Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idrabu sirat baina dhahraini jahannam fa akunu awwala man yajuzu minar rusul bi ummatihi wa la yatakallamu yawma idin ahadun illa rusul wa kalamu rusul yawma idin Allahumma sallim sallim fi jahannam kalali mithlu syauqi sa'dan Ara'aytum syauqi sa'dan qalu na'am fa innaha mithlu syauqi sa'dan fa innahu mithlu syauqi sa'dan ghairu annahu la ya'lamu qadra 'idamiha illa Allah tahtafun nas bi'amalihim faminhum man yubaku bi'amalihi wa minhum man yukhaddal thumma yanju. Bahwa dibentangkan sirat di tengah-tengah api neraka, maka dari sifat as-sirat sekarang yang bisa kita berikan, dan ini hanya sederhana saja karena pembahasan kita ru'yatilah, bukan judulnya kumpulan hadis-hadis sahih tentang as-sirat atau tentang sifat sirat, tidak. Namun mensyarah dari sifat sirat yang ada bahwa dia dibentangkan baina dhahranai jahannam, ya sudah sekalian ditambah. Maka dari sifatnya bahwa sifat as-sirat tersebut kembali kepada sifat as-sirat. Pertama, dia itu jembatan yang lebih tipis dari rambut. Dan dia lebih tajam daripada pedang. Jadi jembatan itu lebih tajam daripada pedang. Seperti di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, innal jisra adaq minasya'rah, bahwa jembatan itu lebih tipis daripada rambut. Maka dulu kita mendengar orang-orang tua kita mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Wallahu a'lam dibelah 7-nya riwayat siapa. Yang jelas di hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan adaqu minasya'r, dia lebih tipis daripada rambut. Coba rambut kalian dilihat satu carik saja, tipis apa tidak? Maka as-sirat lebih tipis dari itu. Jadi jangan dipikir jembatannya seperti jembatan tol yang masuk mobil 8 mobil misalnya, jalan tol. Ada untuk truk 2, untuk bis seperti bis-bis pariwisata 2, untuk mobil-mobil angkutan pasir dan sebagainya 2, untuk mobil pribadi 2. Di luar negeri ada untuk motor 2 jalur. Jadi 10 jalur. Luas. Kalau itu adalah as-sirat, bisa lari, bisa sambil apa saja, bebas. Namun di sini lebih tipis daripada rambut. Apa yang kalian perbuat? Semuanya kembali kepada iman kita. Dan sifat yang kedua dari sirat disebutkan bi annahu madhadatun mazillatun. Madhadatun mazilatun. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maknanya adalah dia sangat licin dan menggelincirkan manusia yang melewatinya. Maka ad-dahab ma yakunu anhu az-zalaq, al-mazillah maude az-zalal, fa zalatil qadam ay saqatat, maknanya sudah tipis, licin. Coba orang-orang yang pada 17 Agustus naik pohon pinang. Pohon pinangnya besar, namun tidak ada ranting dan diberi oli. Licin. Maka sudah naik, melorot lagi. Itu besar. Ini bagaimana dengan as-sirat yang terbentang, rambut saja masih lebih besar dari sirat. Kemudian licin. Maka terbayang kaki kita di saat melewati, sangat licin. Dan dalam keadaan sangat tipis. Dan disifati juga di dalam hadis ini, alaihi kalalib. Seperti di hadis. Dan kalalib adalah jamak dari kalub. Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir atau jamak muannats as-salim indakum. Kalalib jamak apa? Sighah muntahal jumu' ala wazn mafa'il, kalalib.
maka dia jamak yang di atas dari jamak. Jamak dari kalub, dan makna kalub adalah hadidah muawwajah ar-ra's tusbihu al-khattaf. Maka dia seperti pengait-pengait besi yang dia itu awaj, bengkok, seperti pengait-pengait, seperti kail, seperti seperti kepala pancing, yang mana dia itu akan menyambar-nyambar. Seperti di dalam hadis, mithlu syauki sa'dan, fatahtafu man yasha minal kufar wal musyrikin wa ahlul kabair min al muslimin. Dari umat Nabi Muhammad, dari kaum muslimin. Maka inilah dari sifat yang disebutkan di dalam hadis, kita jelaskan. Dan ini seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman, fakubkibu fiha hum wal ghawun. Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Maka mereka itu akan kubkibu. Maknanya akan dicekal atau akan dikenai oleh besi-besi tersebut. Fakubkibu fiha maknanya akan dikait, akan dikatrol, maka akan terdapat luka yang besar. Ay ulkiha, makna dari fakubkibu fiha ay ulkiya ba'dahum ala ba'd minal kufar wa qudatuhum aladina da'au ila syirk. Maka selesai dari sifat bagaimana as-sirat. Ini yang pertama, sifat as-sirat. Dan yang kedua, sifat orang-orang yang akan menyeberanginya. Adapun sifat dari orang-orang yang menyeberanginya, maka disifatkan ada 3 sifat. Maka sifat-sifat orang yang menyeberanginya, yang ada 3 itu disebutkan di dalam hadis. Wasful awal, man yamuru wa yasiru alaihi. Siapa yang melewati dan Allah mudahkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang muslim, ahlul Islam. Dan pendalilannya seperti datang di dalam hadis yang mana hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Wahum ahlul Islam, disebutkan pendalilannya al-mu'minu alaiha qatarf wa kalbab wa karih wa ka'ajawidil khail wa rukab awarikab. Maknanya orang-orang mukmin yang ditolong oleh Allah, ini sifat yang pertama, man yamuru wa yusiru alaih, yang melewati dan dimudahkan, mereka adalah orang-orang mukmin. Dari orang-orang mukmin yang dimudahkan pun sifatnya macam-macam. Minhum kattorf, seperti kedipan mata. Kalian mengedip mata berapa menit? Kalau ngedip mata berapa menit lama? 1 menit misalnya, lama. Maka kattorf, tek, 1 detik. Mungkin 1/1 detik. 1 detik, 1, 2. Nah, itu 1 detik ya. 3. Kita udah berapa kali? Maka di sini kattorf. Wathani karih, seperti di bawah angin, apalagi angin badai yang kencang, maka dia wes sampai di surga. Wa ka'ajawid, ajawid jamak dari jawad, maknanya kuda perang. Maka dicontohkan dengan kuda-kuda perang yang cepat. Wal khail, dan seperti kuda juga yang biasa.
warikab, dan seperti tunggangan-tunggangan seperti unta, seperti keledai, seperti sapi yang membawa beban. Yang jelas mereka berjalan pelan tapi pasti. Maka kalau di sini ditanya, kenapa ya di hadis tidak ada seperti di zaman sekarang? Secepat pesawat supersonik. Wus, sampai. Kok dimisalkannya seperti keledai, seperti sapi, seperti unta. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum ada pesawat supersonik. Kalau ada di zaman Nabi pesawat supersonik akan disebutkan. Maka ini menunjukkan bahwa agama Islam ini disyariatkan kepada kaum yang ada padanya. Maka seperti di dalam hadis yang lalu di kitab Tauhid, barang siapa seorang yang disebabkan seorang yadkhul ilal Islam fa khairun lahu min humrin na'am, maka dia bagaikan mendapatkan balasan dari hasil usahanya itu humrin na'am, unta merah. Padahal di zaman sekarang unta merah ya lumayan paling mahal dulu, dan di zaman now orang-orang pada punya uang, maka unta merah bisa dibeli oleh mereka dengan mudah. Dan lambang supremasi sekarang bukan unta merah. Kalau mobil seperti Ma'ruf, mungkin Limousine, atau mobil-mobil Lamborghini Aventador yang 22 miliar, atau ada di atasnya lagi seperti pesawat khusus, jet yang lebih mahal tentunya, ataupun helikopter khusus, ataupun kapal selam khusus. Jadi dari tempat-tempat khusus dia bisa naik kapal selam, jalurnya dia saja. Alhasil ini karena tidak ada di zaman Nabi, sehingga untuk memudahkan pemahaman kepada para sahabat diberikanlah gambaran-gambaran yang ada. Paham tum? Maka gambaran yang ada yang super cepat apa? Berkedip mata. Ya udah, kedipan mata. Atau angin yang cepat, angin. Tapi kenapa tidak dimisalkan dengan pesawat supersonik yang sangat cepat roketnya itu? Ya karena kalau Nabi berbicara tentang itu di masa yang akan datang, dan Nabi tahu, husnudon, Nabi dikabarkan oleh Allah, tidak terbayang oleh mereka secepat pesawat supersonik. Apa ya pesawat supersonik, kata para sahabat. Maka oleh sebab itu diberikan contoh-contoh di zaman mereka. Dan yang kedua dari sifat yang menyeberangi, kalau tadi man yamuru wa yusiru alaih, orang-orang yang melewati dan dimudahkan, dan siapa tadi sifatnya? Orang-orang mukmin, dan tadi sifat-sifatnya telah disebutkan, sangat cepat. Dan yang kedua, halikun min awali wahlah, yang kedua mereka yang celaka dan langsung masuk kepada api neraka. Maka siapa mereka? Faminhum al-kuffar, dan juga al-munafikun. Yang mana al-munafikun? Telah disebutkan bahwa mereka akan bersama orang-orang muslim meskipun tidak melihat Allah ala rajih seperti nanti akan kita bahas, namun mereka tidak mengikuti tawagid, apa-apa yang disembah selain Allah, karena mereka dohirnya di Madinah duduk bersama Nabi. Meskipun Nabi memberikan kajian, mereka tidak hadir ikut belajar bersama Nabi, kecuali untuk berpura-pura saja. Dan Nabi memberikan tausiah dan sebagainya, mereka mungkin tidak hadir. Dan bahkan di saat mereka sholat tidak hadir, karena memang tidak beriman, apalagi sholat fajar dan sholat isya. Dan apalagi di saat berjihad, mereka banyak yatakhallafun,
meminta udzur kepada Nabi karena tidak beriman, takut mati. Maka mereka orang-orang munafik